Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq dengan NIM 206012510008. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari studi kasus yang telah saya buat terkait Google Chrome Performance Enhancer. Studi studi case ini berfokus pada user experience pengguna dengan user experience dengan melakukan dengan pendekatan Activity Center Design. Mari kita mulai dari permasalahan yang terlebih dahulu. Kita sebagai desainer atau akademisi biasanya kita akan membuka banyak tab pada web browser kita, terutama yang menggunakan Google Chrome, dengan alasan untuk sebagai referensi. Kita nggak mungkin menghapus semua tab-tab referensi tersebut karena mungkin aja kita bakal gunain di kemudian waktu. Jadi permasalahan itu dengan membuka banyak tab biasanya akan membuat performa device kita sangat lambat dan memakan banyak memori pada device kita. Lalu tab juga tab yang sudah dibuka mungkin aja sebuah situs yang penting sehingga tidak dapat dihapus atau dinonaktifkan dalam waktu tertentu. Selanjutnya kita lihat ke bagian tujuan. Jadi pembuat tujuan dari study case ini adalah meningkatkan performa device pengguna dengan mengurangi tab yang aktif dan juga mempermudah aksesibilitas pengguna kepada fitur performance daripada harus melalui beberapa proses untuk mencapainya. Solusi sementara. Solusi ini adalah solusi yang telah diberikan oleh Google-nya sendiri, yai- yaitu dengan membuka setting di web browser, di Google Chrome, dan masuk ke bagian performance, lalu ke section memory saver. Pengguna bisa mengaktifkan memory savernya, lalu memilih tiga option yang telah disediakan oleh Google. Ada moderate, balance, dan maksimum. Selanjutnya, pengguna juga bisa ke bagian general, lalu memilih tab atau situs yang ingin mereka aktifkan, sehingga tab-tab tersebut cookies-nya tidak akan di-reset oleh Google-nya sendiri dalam waktu tertentu. Dan maka situs tersebut bakal tetap terjaga. Selanjutnya, ini merupakan salah satu fitur yang menarik pada Google Chrome, yaitu monitoring memory usage. Dengan menggunakan pendekatan self-monitoring dari persuasive design, pengguna dapat melakukan monitoring memory usage pada tab yang sedang mereka gunakan. Untuk mengaksesnya, bisa langsung ke bagian setting, lalu ke appearance, ke section tab hover preview card, dan mengaktifkan show tab memory usage. Lalu, jika pengguna mengcover tab mereka, maka mereka bisa melihat memori usage yang diaktifkan. Selanjutnya, untuk solusi yang diberikan Google itu efektif, tapi kurang efisien menurut saya, karena prosesnya begitu panjang dan agak belibet. What if kalau semua itu bisa menjadi lebih mudah in a single way, in a click away maksud saya. Jadi solusi yang saya kembangkan adalah menggunakan pendekatan activity center design. Saya dapat menghasilkan fitur baru yaitu slider untuk menonaktifkan tab yang tidak diinginkan secara langsung. Alasan saya menggunakan activity center design karena berfokus pada mempermudah proses aktivitas pengguna dari poin A ke poin B tanpa perlu melewati poin-poin yang tidak diperlukan. Hasil dari pengembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada di single tab dan juga group tab. Kita mulai dari single tab dulu. Berikut adalah hasil dari pendekatan activity center design.
pada single tap. Kita bisa mengurangi proses yang memakan 3 sampai 4 tahapan pada solusi yang diberikan oleh Google. Sekarang kita bisa melakukannya hanya dengan menghover tab yang diinginkan, lalu menonaktifkannya dengan satu klik seperti yang dilihat di gambar kanan. Selanjutnya, kita masuk ke group tab. Di sini kita juga bisa melakukannya dengan klik kanan bagian group tab yang kita inginkan, lalu menonaktifkannya seperti di sini, seperti di gambar yang kanan. By the way, gambar yang kiri ini adalah gambar before sebelum ada fiturnya, lalu gambar kanan adalah yang telah saya tambahkan fitur yang baru seperti yang dilihat. Mari kita lanjut ke kenapa untuk menonaktifkan tab menggunakan slider, bukan dengan bentuk bullet point atau drop down menu. Kita menggunakan principle of interactions yaitu affordance. Karena input yang diberikan hanya ada dua, yaitu on dan off, yang menyerupai sifat pada saklar lampu, sehingga dapat membantu pengguna melakukan tindakan apa yang mereka mungkin untuk dilakukan tanpa perlu label atau instruksi khusus. Lalu kita masuk ke pola penempatan fitur. Seperti yang kita lihat di grup tab tadi, kan sudah ada tersedia 3 section ya. Ada section yang paling penting yaitu untuk menamain grupnya, lalu memilih warna untuk grupnya sendiri. Lalu ada section new tab untuk apa ya, mengedit tab-tabnya yang kita miliki dalam grup kita. Lalu yang section yang paling bawah adalah yang technical detailsnya seperti ungrouping, ungrouping dan delete grupnya. Awalnya saya agak kebingungan dengan untuk menaruh fitur yang baru itu. Lalu saya menggunakan pola ini sehingga saya dapat menghasilkan fitur, menempatkan fitur barunya seperti ini. Kalau kita kembali seperti yang kita lihat ya, eh, section pertama ini merupakan section yang paling penting di pada grup tab-nya. Lalu section kedua itu important details. Lalu terus ini section ketiga yaitu less important details seperti yang di sini kita lihat. Lalu yang keempat ya technical details for advanced user seperti ungroup dan delete group. Menurut saya, menurut saya untuk fitur ini lebih cocok dimasukkan ke di important details. Dan sisanya seperti yang dilihat. Lalu terakhir untuk bagian kesimpulan, melalui study case Google Performance Enhancer ditemukan bahwa penggunaan banyak tab menurunkan performa device, mengonsumsi memori yang banyak, lalu proses yang membutuhkan effort lebih hanya untuk mengaktifkan fitur memory saver. Dengan menggunakan pendekatan Activity Center Design untuk merancang fitur slider yang interaktif untuk mengaktifkan ya, limit dan menonaktifkan tab secara langsung, dapat menghasilkan sebuah fitur slider yang memiliki kemudahan akses, ringkas, dan berfokus pada aktivitas sehari-hari pengguna. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.